Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Gunawan dari kampus Politeknik Ati Makassar dari jurusan Informasi Sistem Permasinan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang PLC. Yang pertama yaitu mengenai tentang sejarah PLC. Di sini PLC ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Richard Marley. Ketika awal ditemukannya PLC yaitu dengan tipe MW Nikon 084. Sering berjalannya waktu sehingga berubah menjadi PLC atau singkatan dari Programmable Logic Control. Jadi PLC seperti yang saya katakan tadi merupakan singkatan dari Programmable Logic Control, merupakan perangkat elektronik yang dapat diprogram melalui komputer untuk mengendalikan dan mengotomatisasi proses industri dengan menggunakan logika berbasis instruksi. PLC berfungsi sebagai pengganti rangkaian kontrol konvensional berbasis relay yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam perubahan dan pemrograman sistem kontrol. Adapun prinsip kerja dari PLC yaitu bekerja sebagai otak dalam sistem otomatisasi industri. Perangkat ini dirancang untuk menggantikan sistem kontrol konvensional seperti relay yang apabila kita menggunakan banyak sangat mengganggu pada panel yang dapat menyebabkan panel dipenuhi oleh komponen. PLC memiliki cara kerja yang sistematis dengan siklus yang berulang yang disebut sebagai scan cycle. Ya, jadi di sini ada bagian-bagian dari PLC. Yang pertama yaitu CPU, Central Processor Unit, dan di sini ada unit input output di mana kita akan menyambungkan inputnya dan akan menyambungkan output dari PLC ini. Dan di sini ada memori PLC untuk menyimpan program yang telah kita upload atau download ke dalam PLC itu sendiri. Dan di sini adalah modul power supply PLC yang karena PLC menggunakan arus DC, maka harus kita sambungkan dengan power supply untuk sebagai sumber tegangan. Dan di sini ada sambungan untuk mengirim program, dan di sini ada port atau colokan yang digunakan untuk mengkomunikasikan dari PLC ini. Dan di sini terdapat indikator LED untuk mengetahui kalau memori yang mana yang sedang aktif atau yang sedang digunakan. Ya, jadi di sini terdapat jenis-jenis PLC yaitu ada 3, yaitu large PLC atau PLC yang besar. Kemudian di sini ada mini PLC atau PLC yang kecil, dan di sini terdapat micro PLC, PLC yang lebih kecil lagi. Ya, di sini terdapat sebuah contoh rangkaian untuk menggunakan PLC. Ya, di sini terdapat rangkaian daya dan rangkaian untuk PLC-nya sendiri. Ya, di sini dapat kita lihat terdapat PW Star yang terhubung dengan ini memori 01 dan terhubung ke minus, dan di sini terdapat PB stop yang terhubung ke memori 03, dan di sini terdapat L1 dan L2 atau netral untuk menghubungkan PLC ke sumber. Dan di sini terdapat jenis PLC-nya yaitu Omron CP1L L20 DRA. Kemudian L1-nya lagi kita sambungkan ke COM.
Dan kemudian di sini ada plusnya, kita sambungkan dengan COM yang di atas. Kemudian di sini terdapat memori yang dapat kita gunakan. Di sini kita gunakan memori 7 dan memori 6. Di sini memori 7 terhubung ke kontaktor untuk menjalankan motor secara forward, dan di sini memori 6 terhubung ke coil kontaktor yang akan menjalankan motor secara reverse. Ya, dan di sini terdapat rangkaian dayanya. Di sini terdapat MCB, kontaktor yang untuk forward dan yang untuk reverse. Dan di sini terdapat torque, yaitu thermal overload relay, yang dimana ketika mendeteksi panas berlebih dari motor ini, maka motor ini akan memutus sehingga menyebabkan motor ini akan mati. Jadi di sini terdapat dua kontaktor untuk apa? Untuk membalik atau mengubah fasa dari ini, yang sehingga nantinya dapat menyebabkan motor berputar secara reverse. Ya, di sini pada kontaktor forward urutan fasanya yaitu berurut RST yang menyebabkan motor berputar secara forward, dan di sini kita sudah balik fasanya di kontaktor reverse. Ketika yang ini terhubung, maka motor akan berputar secara reverse. Ya, di sini terdapat ladder diagram dengan menggunakan multi timer. Nah, begini teman-teman. Ya, jadi di sini ketika kita menekan PB start tadi, maka tegangan akan masuk ke memori dari PLC, sehingga menyebabkan memori dari PLC itu aktif. Di sini kita menggunakan MRAM, dan di sini kita menggunakan MRAM juga. Ini digunakan sebagai pengunci, sehingga kita taruh pada bagian sini. Ketika sudah mengunci, ketika kita melepas PB start, maka ini akan tetap berjalan karena di sini sudah mengunci. Dan setiap kontak yang terdapat kode MRAM ini akan terhubung, yang satu di sini, yang satu di sini, sehingga ketika kita lihat di sini timer 0 akan energize dan akan mulai menghitung. Dan di sini kita lihat lagi, di sini terdapat coil dari kontaktor reverse yang kita berikan kode KF. Sehingga di sini ketika timernya telah menghitung, maka kontak dari timer ini akan berubah. Di sini kita dapat melihat terdapat dua dari kontak timer, satu di sini dan satu lagi berada di bawah, yang dimana di bawah ini NC akan berubah menjadi NO, dan di sini NO akan berubah menjadi NC, sehingga tegangan masuk pada timer satu ini, yang menyebabkan timer ini energize dan memulai menghitung. Nah, ketika ini terbuka, maka sementara untuk saat ini motor akan mati karena tidak terdapat kontaktor yang aktif. Ketika di sini telah selesai menghitung, maka kontak dari timer satu ini akan berubah. Yang pertama di sini dan yang kedua di sini. Sehingga dapat kita lihat yang kontak di atasnya itu akan memicu kontaktor kedua ini akan aktif sehingga mulai untuk, dan ketika kita lihat di bawah, timer ini akan terhubung dengan kontaktor reverse sehingga menyebabkan motor berputar secara reverse. Dan setelah selesai menghitung, maka timer ini akan berubah lagi kontaknya. Di sini kita dapat lihat timer 2 dan di sini kita dapat lihat juga timer 2, sehingga di sini menjadi NC dan di bawah menjadi NO,
sehingga di sini memicu kontaktor di timer 3 ini akan aktif dan memutus kontaktor reverse di bawah, sehingga motor sementara ini akan berhenti untuk berputar. Jadi setelah timer 3 ini berhenti menghitung, maka kontak dari timer 3 ini akan berubah, sehingga ketika ini berubah maka timer 0 tadi akan terreset atau mulai lagi dari awal, sehingga timer 0 kembali akan menghitung dari 0 dan terulanglah siklus seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang dengan menggunakan single timer atau satu timer. Sama dengan seperti yang tadi, kita pertama yaitu menekan PB start untuk memicu memori dari PLC ini aktif. Nah, ketika aktif maka Imran di sini akan aktif juga dan membuat kontaknya berubah. Di sini terdapat 3 kontak Imran. Di sini menjadi terhubung, sini terhubung dan di sini terhubung. Ketika terhubung maka tegangan akan masuk pada timer dan di sini timer akan mulai menghitung seperti tadi. Tetapi di sini hanya menggunakan single timer. Dan ketika mulai menghitung maka tegangan akan masuk pada kontaktor forward di sini. Dan dia akan menghitung sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Di sini terdapat 260. Maka timer ini akan mulai berhitung dan kontaknya akan terhubung di sini. Nah, ketika di sini sudah terhubung maka kontaktor forward ini akan aktif dan timer ini akan menghitung sampai di sini 180. Ketika sudah mencapai 180 maka timer ini akan memutus kembali kontaknya, sehingga kontaktor forward menjadi tidak energis lagi atau mati. Dan ketika mencapai waktu yang telah kita berikan di sini yaitu 130, maka timer kembali akan terhubung dan menyebabkan kontaktor reverse akan aktif. Nah, dan timer ini akan mulai menghitung sampai nilainya menjadi ini yaitu 50. Dan setelah mencapai 50 maka timer akan kembali memutus kontaknya sehingga kontaktor reverse akan mati. Ya, jadi untuk kontaktor single timer ini dia hanya memainkan jarak antar waktu maksimal dan waktu sampai ke nolnya nanti. Ya, jadi itu cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurang jelas maka mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa, bukan nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.